Rahasia Munarman mantan FPI dibongkar di sidang. Tak disangka Penangkapan yang sama rangkaian tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan saya karena saya di Bekasi, ya, kerjaan saya ngisi kajian. Sebagian orang-orang yang saya berangkatkan ke ISIS, diantaranya Pak Hendi, itu orang FPI. Saya tidak pernah ketemu langsung dengan Munarman, tapi semua orang tahu siapa Bapak Munarman. Bahkan saya termasuk ngefans sama Pak Munarman itu, Pak. Jadi saya tahu bahwa karena statusnya sebagai Panglima FPI segala macam itu kan di media massa sudah semua orang tahu. Apalagi di antara orang-orang yang saya berangkatkan ke ISIS ketika tahun 2015 kasus saya pertama kali dengan tindak pidana terorisme, itu ada beberapa orang yang memang dari jamaah FPI. Tadi jaksa juga menanyakan apa dalam seminar tersebut Pak Munarman tidak memikirkan akibatnya terkait dengan seminar yang singkat, intinya saja, tidak jelaskan lebih jauh. Pak Munarman jelaskan, kalau saya jelaskan lebih jauh itu bisa 4 SKS, lama itu gitu kan. Makanya poin-poinnya aja dijawab oleh jaksa, itu akhirnya menyebabkan beberapa pihak terpicu untuk melakukan terorisme. Apakah pada saat saudara menelpon terdakwa Munarman, saudara juga mengatakan atau memberitahukan tema acara tersebut? Iya, bisa saya sampaikan yang mulia. Sebelumnya kami adakan seminar tersebut, miladnya FPI yang tanggal 17 Agustus 2014 kami hadir. Di situ diisi ceramah oleh imam besar kami, Habib Rizik, tentang waktu itu tentang ISIS juga yang mulia, tentang ISIS. Jadi beliau sampaikan bahwa ISIS lahir karena kezaliman pemerintah. Jadi intinya kalau memang pemerintah zalim, FPI kita putihkan, kita hitamkan. Kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, berharap saksi-saksi meringankan yang dihadirkan kliennya itu bisa memberikan perspektif berbeda di kasus dugaan tindak pidana terorisme ini. Aziz Yanuar lantas menggarisbawahi sejumlah keterangan dari saksi soal gagasan-gagasan dari Munarman yang pelan-pelan mengubah wajah Front Pembela Islam atau FPI. Alih-alih menjadi makin buruk, Aziz Yanuar menyebut kehadiran Munarman di FPI justru membawa kebaikan tersendiri. Justru membuat FPI quote-unquote lebih humanis menjauhi tindakan pemerasan atau kekerasan. Aziz Yanuar mengatakan hingga pukul 12 atau sebelum sidang diskors karena waktu isoma, sudah ada 2 saksi yang memberi keterangan di persidangan. 2 saksi itu ialah L, yang mana telah memberikan pengetahuannya soal pribadi Munarman. Adapun saksi kedua ialah M, seorang imam FPI DKI Jakarta. Saksi L yang juga merupakan rekan seprofesi Munarman membantah segala tuduhan negatif terhadap terdakwa. Menurut dia, Munarman tidak memiliki sifat anti pemerintah seperti yang didakwakan jaksa. Sejauh pengalaman yang dia alami, sosok Munarman di lingkungan LBH itu tidak seperti itu sifatnya. Tidak ada sifat anti pemerintah, kekerasan itu nggak ada. Saksi L sendiri mengaku pernah beberapa kali mendengar ceramah Munarman. Lagi-lagi, saksi L menyebut tak ada isi ceramah Munarman yang mengarah ke kekerasan. Saksi L juga mengatakan Munarman adalah orang Palembang yang mana tipikalnya keras. Akan tetapi kalau kekerasan itu hal yang berbeda 180 derajat dari beliau. Saksi L juga membongkar sepak terjang terdakwa mantan sekretaris Front Pembela Islam Munarman dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme. Saksi L juga memberikan keterangan dalam kapasitasnya menjadi rekan seprofesi Munarman. Saksi L juga menjelaskan Munarman merupakan seorang pengacara sekaligus aktivis yang sudah malang melintang di berbagai organisasi. Menurut dia, Munarman juga pernah aktif di YLBHI dan merupakan salah satu tokoh penting di Kontras. Munarman di Kontras itu apa? Kata dia. Saksi L juga mengatakan Munarman merupakan pengacara yang gesit. Selain itu, Munarman juga disebutnya bukan tipikal yang anti pemerintah. Selain malang melintang di organisasian, Saksi L mengatakan Munarman juga pernah mendapatkan kepres sebagai tim pencari fakta kasus Munir. Tak hanya itu, dia dan Munarman juga pernah menjadi konsultan di Kementerian Agama. Beberapa yang menjadi fokusnya sebagai konsultan ialah soal mencegah pemborosan atau korupsi di kebijakan-kebijakan Kemenak. Selain itu, penyelenggaraan UN Helpless atau haji khusus untuk yang menjadi bagiannya agar tak terjadi penyalahgunaan. Berdasarkan pengalamannya selama mengenal Munarman itulah, dirinya menampik jika terdakwa punya sifat anti-NKRI. Soal keterkaitan Munarman dengan ISIS, saksi L juga ragu terdakwa bisa sepaham dengan ideologi itu.
Pengacara mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar buka-bukaan menyampaikan kondisi terbaru kondisi kliennya di rumah tahanan Mabes Polri. Aziz Yanuar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang masih setia bersama Habib Rizik. Tak sampai di situ, alumnus dari Universitas Pancasila itu juga membeberkan kegiatan yang dilakukan kliennya. Selain berdakwah, Habib Rizik juga tengah melakukan kegiatan rutin. Habib Rizik juga tengah menyelesaikan tulisannya, namun Aziz Yanuar tidak merinci tulisan yang dibuat oleh Habib Rizik itu. Perihal apa nanti ketika saatnya akan disampaikan judul dan temanya. Habib Rizik tak pernah merasa dendam kepada pihak yang harus mengkriminalisasikannya dalam berbagai kasus sejak dia kembali ke tanah air setelah bermukim 3,5 tahun di Arab Saudi. Selain itu, Habib Rizik juga tidak marah pribadinya diserang sana dan sini. Pemimpin oposisi ini juga nggak mau ambil pusing dicaci sana-sini, sebab dia meyakini apa yang dia lakukan adalah perjuangan agama dan juga negara. Habib Rizik juga tak dendam kepada musuh politiknya. Tak dendam, tidak masalah dicaci pribadinya. Kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar mengungkapkan selama ini Habib Rizik itu tidak mau mencari musuh, bahkan termasuk kepada rezim pemerintahan Jokowi. Adapun kritik yang dia sampaikan kepada pemerintah itu bukan karena ada masalah proposal personal dengan para pengelola negara, sama sekali bukan. Kepada mereka yang menskenario dia dijebloskan ke penjara, Habib Rizik tidak merasa akan membalas mereka semua yang mengkriminalisasinya. Beliau juga tak pernah dendam kepada mereka. Beliau hanya mengkritisi kebijakan, apalagi kepada yang memang menyerang agama Islam dan merusak sendi kehidupan ekonomi dan bernegara. Beliau tak marah pribadinya disinggung, tidak pusing. Aziz mengatakan kalau memang ada yang masih dendam kepada Habib Rizik karena tokoh sentral ini keras mengkritik kebijakan pemerintah, dia mengingatkan kutipan dari tokoh penentang diskriminasi kulit Nelson Mandela, yaitu dengan kebencian tak ada dapat membangun negara, permintaan maaf dan konsolidasi sebuah jalan kebangkitan bangsa. Untuk menyuarakan dari sikap Habib Rizik, Aziz mengatakan sebaiknya antar anak bangsa ini duduk bersama dengan kepala dingin dan memperkokoh persatuan. Kalau memang ada yang merasa kurang pas dari Habib Rizik dan pihak oposisi lainnya, ya harusnya mari loh. Kita duduk bersama ya, saling mendengarkan. Karena kita sama-sama anak bangsa, tujuannya sama-sama ingin bagaimana yang terbaik untuk negara ini kan. Aziz menegaskan, Habib Rizik juga mengkritik pemerintah bukan karena ada bohir di belakang gerakan Habib Rizik ini, bukan untuk dibayar. Habib Rizik juga tidak dibayar sebagai check and balance dan juga pihak oposisi. Mereka itu cinta sama yang ngatur, cinta aparat ini. Semua sama. Dengan Habib Rizik cinta NKRI, semuanya dicinta bisa duduk bersama. Cuma yang repot ada pihak memanfaatkan situasi ini dan ingin bisa berjalan karena bisa dilihat HRS sidang penjagaan luar biasa. Banyak yang ambil, kalau bersatu ada yang dirugikan. Demikian tuturnya. Sementara itu, saksi berinisial LH yang merupakan seorang advokat menyandingkan Munarman dengan pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Adenan Buyung Nasution. Bata LH, Munarman merupakan sosok yang sangat responsif terhadap ketidakadilan. Bahkan, dia menyebut Munarman sering menangis ketika melihat ketidakadilan diterima rakyat kecil. Hal itu disampaikan LH saat menjadi saksi yang meringankan atau A the charge dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin.